Ini Pak Guru punya apa nih? Ini apa? Uang berapa? 100.000. Kalian mau? Mau? Siapapun yang mau ya dikasih uang ya. Coba ini, saya remas ini kayak gini. Kalian kalau sudah diremas-remas kayak gini, saya kasih kalian masih mau nggak? Masih mau ya. Ini sudah saya remas, saya buang tong sampah yang isinya bau busuk. Kemudian kalau kamu mendapati itu, kamu mau ngambil nggak? Kenapa kok sudah dikemas-kemas, dimasukkan ke dalam selokan atau ke dalam tempat tong sampah yang bau? Kenapa masih mau mengambil ini? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Let's go. Anak-anakku yang sangat saya cintai dan saya sayangi, dari kelas 1 sampai kelas 6. Pertama dan paling utama, di pagi yang cerah ini, sejuk ini, kita tidak henti-hentinya mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita telah diberikan kenikmatan, yaitu nikmat sehat. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita nantikan syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu guru, anak-anakku yang tercinta, Pak Guru berdiri di sini sebagai pembina upacara. Pertama, mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh petugas upacara pada pagi hari ini. Hari ini adalah petugasnya kelas 4. Kelas berapa? Kelas 4. Tahap pelatihan. Dan anak-anak yang saya pilih tidak melulu satu anak itu saja, tapi sengaja saya pilih anak yang belum pernah jadi petugas. Kenapa demikian? Karena saya tidak akan pilih kasih kepada salah satu anak. Pokoknya semuanya itu sama dan harus bisa mencoba. Paham? Ya, ini. Biar nanti di sekolah lanjutan tidak kaget ketika ditunjuk menjadi petugas upacara, sudah pernah menjadi petugas upacara di madrasah asal, sehingga tidak merasa bingung gitu. Kedua, peserta upacara juga alhamdulillah saya lihat tidak seperti biasanya. Ada apa? Takut apa gimana? Pembinanya galak? Enggak ya. Itu sudah menjadi apa namanya? Sudah menjadi kewajiban kalian, yaitu ketika upacara yang seperti ini, hikmat. Apa? Hikmat. Tidak ada yang berbicara sendiri, tidak ada yang main-main sendiri. Karena kita sedang mengenang para pahlawan yang telah memerdekakan bangsa kita. Maka dari itu, dengan kegiatan upacara ini, salah satu wujud cinta kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang selanjutnya, anak-anakku, ini Pak Guru punya apa nih? Ini apa? Uang berapa? 100.000. Kalian mau? Mau? Siapapun yang mau ya dikasih uang ya. Coba ini, saya remas ini kayak gini. Kalian kalau sudah diremas-remas kayak gini, saya kasih kalian masih mau nggak? Masih mau ya. Ini sudah saya remas, saya buang tong sampah yang isinya bau busuk. Kemudian kalau kamu mendapati itu, kamu mau ngambil nggak? Kenapa kok sudah dikemas-kemas, dimasukkan ke dalam selokan atau ke dalam tempat tong sampah yang bau? Kenapa masih mau mengambil ini? Masih berharga, pinter.
luar biasa gitu ya. Karena punya nilai. Apa? Punya nilai. Sama dengan kita sayang. Kalau kita itu punya nilai, mau ditaruh di kolong jembatan, mau ditaruh di istana negara, itu tetap punya nilai. Bagaimana cara kita punya nilai? Bagaimana caranya kita punya nilai? Kita harus mempunyai ilmu. Orang yang mempunyai ilmu itu akan mempunyai nilai. Seperti firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahal ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Jadi Allah akan mengangkat atau akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Artinya apa? Allah itu sudah mengangkat orang yang memiliki iman dan memiliki ilmu ketimbang orang-orang lain di antaranya. Sehingga mencari ilmu itu menjadi perintah wajib. Perintah apa? Perintah wajib. Rasulullah bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Mencari ilmu itu wajib atas setiap muslim. Jadi satu-satu nih kalian ini contoh anak-anak yang sedang menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulullah, yaitu menuntut ilmu. Maka kalian itu setiap hari ngapain tuh berangkat sekolah? Menuntut ilmu, mencari ilmu. Nah ini anak-anakku, perintah yang tidak ada batasannya yaitu menuntut ilmu. Ya enggak? Kalau sholat ada batasannya, yaitu 5 waktu itu sholat ya. Kemudian zakat fitrah ada batasannya di bulan Ramadan. Zakat mal itu harus 1 tahun nisab, ya kan? Kemudian kalau puasa Ramadan ya jelas di bulan Ramadan, nggak mungkin di bulan yang lain gitu ya. Kemudian haji ini ya di bulan Dzulhijjah, kamu kan di bulan Rabiul Awal kemudian haji itu tidak mungkin. Nah, perintah yang tidak ada batasannya adalah perintah menuntut ilmu. Karena dari lahir ibu, perut ibu sampai dia meninggal, sampai dia di dalam kubur masih berkewajiban menuntut ilmu. Kalau kamu pernah melihat nggak orang sudah dikubur masih diberi pelajaran, yaitu ditalkin namanya, masih nggak? Itu sedang diulang. Sopo pangeranmu, sopo itu kan ya? Masih pernah lihat nggak? Pernah. Nah itu wujud bahwa menuntut ilmu itu sampai ke dalam kubur BSI diulang. Nah, anak-anakku yang saya sayangi, kedua kalinya ini Pak Guru punya lagi. Ini apa ini? Apa? Pensil. Ada 3 pensil. Perbedaannya di mana? Oh, warna. Selain warna? Panjang. Selain panjang? Selain panjang, perbedaannya? Hah? Runcing, tumpul, sangat tumpul, tidak diasah ya. Oke, perbedaannya yang satu runcing, yang satu tumpul, yang satu sangat tumpul. Apa maksudnya apa? Coba saya bayangkan. Ketika ini buat nulis gini kan jelas ya. Yang ini kurang jelas, yang ini tidak bisa. Ibaratnya kita sayang, kita ketika
lancip, runcing, ini jelas. Apa? Jelas. Ketika kita itu agak apa namanya ini? Tumpul, nggak begitu jelas. Dan ketika kita tidak ada sangat tumpul, bahkan tidak ada lancipnya sama sekali, itu sama sekali tidak bisa untuk menulis, sama sekali tidak jelas. Jadi ketika kita ingin, otak kita ingin pandai, ingin pintar, itu harus diapa? Ini diapakan supaya diasah. Nah ketika kita mau pintar, harus diasah. Kalau seperti ini nggak bisa untuk nulis. Maka orang yang tidak belajar, artinya dia tidak tahu apa. Kalau kalian sering belajar, itu berarti sudah seperti pensil yang saya tunjukkan ini, yaitu lancip, buat nulis cepet, jelas. Ya enggak? Nah, terus bagaimana caranya kita belajar? Ya, saya beri bocoran biar kalian nanti belajarnya lebih mudah. Yang pertama, belajar. Bagaimana cara belajar? Yang pertama, mencari tempat yang nyaman. Misalkan kamu suka belajar mendengarkan musik, silakan kamu sambil mendengarkan musik sambil belajar. Ada yang suka belajar di tempat yang hening, yang tidak berisik. Ya cari tempat yang kira-kira tidak berisik. Ada yang suka belajar di taman sambil melihat alam. Ya silakan belajar di taman. Jadi itu cara-cara belajar pertama, cari tempat yang nyaman untuk belajar. Yang kedua, merangkum materi yang akan dipelajari. Jadi kalau kalian baca buku setebal ini dalam waktu 1 malam atau 1 hari, kira-kira cukup apa enggak? Enggak cukup. Kalau enggak cukup, caranya gimana? Dirangkum, ambil materi-materi pokok. Untuk apa? Mempermudah daya ingat kita untuk mengetahui isi buku itu. Yang berikutnya, sudah merangkum, kemudian belajar bersama. Apa? Belajar bersama atau berdiskusi. Keuntungannya apa? Kalau belajar bersama, yang bisa memberi pemahaman kepada anak yang belum paham, yang belum paham bisa bertanya kepada anak yang sudah paham. Jadi saling mengisi. Itu keuntungan dari belajar kelompok. Kemudian yang berikutnya, memahami bukan menghafal. Ini yang kadang-kadang salah. Jadi ketika kita paham, mau menyampaikan apa kita paham, itu akan lebih mudah daripada kita menghafal. Karena dengan menghafal itu akan cepat lupa, tapi dengan kita memahami tidak akan pernah lupa. Ya, jadi yang sudah biasa menghafal, coba beralih untuk memahami. Belajar dengan memahami apa yang kita pelajari. Jangan cuma menghafal. Apa salah menghafal? Enggak salah. Tapi kurang efektif. Lebih baik memahami daripada menghafal. Contoh, menghafal perkalian. Itu ya, saat itu hafal, tapi lama-kelamaan akan hilang. Ya, paham nggak? Tapi kalau kamu sudah paham konsep perkalian, mau dibawa kemana, kamu akan tetap bisa menghitung yang namanya berkah. Selanjutnya, belajar rutin tapi tidak lama. Ini yang sering salah dilakukan oleh anak-anak. Kamu tuh mau belajar gara-gara besok mau ujian, besok mau tes, besok mau semester. Sebelumnya nggak pernah belajar, akhirnya belajarnya lama. Kenapa lama? Karena materinya banyak. Oh, besok pelajaran IPA. Saya mau belajar besok kan mau tes. Waduh, saya belum pernah belajar dari awal sampai
akhirnya belajar dari bab 1 sampai bab 4. Satu buku, atau kalau dalam di tematik itu sampai berapa? Kelas bawah sampai 4 buku. Ya bayangkan belajar dalam satu malam 4 buku, kira-kira mampu apa enggak? Enggak kan? Maka belajarnya harus rutin. Ya, misalkan nih pagi 45 menit, siang 10 menit, sore 30 menit, malam 1 jam atau 60 menit. Atau yang lain, saat malam ini saya belajar 1 jam, besok 1 jam, besoknya lagi 1 jam. Setiap malam itu belajar. Itu juga boleh. Sehingga apa? Itu memudahkan kita untuk mengingat dan memasukkan, memahami apa yang kita pelajari. Beda dengan belajar borongan, justru malah membuat konsentrasi kita menjadi buyar, cepat capek. Paham nggak, anak-anak? Bisa diterima sayang? Bisa diterima? Bisa ya? Tuh. Kira-kira anak-anakku sudah paham apa yang saya sampaikan? Sudah paham? Oke. Mungkin itu yang dapat Pak Guru sampaikan awal sampai akhir. Banyak kekurangan, banyak kehilafan, Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pak Guru akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.